Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Johan, SPD MPD, Guru Penggerak Angkatan 8, mencoba mempresentasikan tugas saya modul 1.1 demonstrasi kontekstual. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia maupun dalam masyarakat. Pengajaran dan pendidikan bertujuan untuk mewujudkan manusia yang mandiri. Manusia yang mandiri adalah manusia yang tidak bergantung pada orang lain atau manusia yang selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Pendidikan adalah taman, di mana sebuah pendidikan adalah sebuah taman yang bisa kita memandang bahwa taman itu bagus atau tidak. Begitu juga pendidikan kita adalah di mana seorang guru membimbing siswa apakah dia tumbuh dengan bagus atau tidak. Pendidik itu adalah petani. Pendidik adalah sebagai petani yang bagaimana merawat tumbuh-tumbuhan, yang merawat padinya hingga tumbuh dengan bagus dan hingga membuat hasil yang lebih baik. Nah, dengan kita umpamakan seperti itu, maka siswa kita perlu juga bagaimana kita memberi ilmu pengetahuan kepada mereka seperti perumpamaan taman dan sebagaimana petani merawatnya. Begitu juga kita dengan siswa, hubungan guru dengan siswa. Peran pendidik. Peran pendidik adalah menuntun. Bagaimana kita selalu menuntun tukang kebun kehidupan. Jadi kita berumpamakan seorang guru sebagai tukang kebun yang selalu kita merawat kebun yang ingin hasilnya adalah lebih banyak, lebih bagus hingga menjadi panen yang lebih memuaskan. Pendidikan itu adalah budi pekerti. Ketika kita memberikan pendidikan maka pada seorang itu adalah terlihat pada budi pekerti, di mana kita seorang guru memberikan dorongan, memberikan bimbingan hingga siswa itu tumbuh dengan berkarakter yang beriman dan bertakwa yang mulia. Pendidikan berpihak kepada anak, di mana dalam proses kita memberikan pembelajaran maka kita selalu berpihak kepada anak. Objeknya itu adalah anak. Implementasi di sekolah saya, bimbingan kegiatan belajar aktif dan bervariatif. Jadi sumber belajarnya itu bukan hanya guru saja, tapi banyak sumber-sumber belajar lainnya, banyak metode-metode lainnya hingga proses pembelajaran itulah lebih menyenangkan. Seperti saya mengajar di sekolah adalah ada memanfaatkan alam, memanfaatkan ruang sekolah, ruang kelas dalam proses pembelajaran yang aktif dan variatif hingga siswa tidak membosankan dalam proses belajar mengajar. Kegiatan belajar sesuai dengan perkembangan zaman, di mana zaman sekarang adalah zaman 4.0, di mana IT itu adalah nomor satu, sangat diutamakan. Maka siswa kita harus kita memberikan pelajaran-pelajaran atau belajar dengan IT, belajar dengan bimbingan dengan sesuai dengan zamannya hingga dia tumbuh bisa menyesuaikan dengan zamannya sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan pelaksanaan karakter. Kegiatan pelaksanaan karakter yang perlu diajarkan, ditumbuh kembangkan di sekolah hingga siswa nanti bisa hidup yang berkarakter mulia. Karena pendidikan bukan hanya diukur dari nilai saja, tetapi pendidikan harus mampu menjawab tantangan zaman. Biarlah anak-anak mempunyai keunikan sendiri.
Disitulah nanti dia ketika dia dewasa berkembang dengan sesuai dengan kodratnya, bisa hidup dengan penuh kepribadian yang kuat untuk menjadi hidup yang mandiri, yang bisa menjawab tantangan zaman sesuai dengan kehidupannya. Terima kasih banyak atas penjelasan saya. Salam guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.